Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Aleichem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Heri Sutopo. Kali ini saya akan berbicara terkait usulan Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 23 Maret 2022. Saat memberikan sambutan, Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob melontarkan satu usulan untuk menjadikan bahasa Melayu menjadi bahasa perantara resmi kedua di kawasan ASEAN setelah bahasa Inggris. Alasan dari Ismail Sabri karena bahasa Melayu tidak hanya digunakan di Malaysia, akan tetapi juga di Brunei, Indonesia, sebagian Singapura, Thailand Selatan, Filipina Selatan, dan sebagian Kamboja menggunakan bahasa ini. Kita juga bersetuju dan berterima kasih kepada Bapak Presiden kerana bersetuju dengan Malaysia untuk memperkasakan bahasa Malaysia, bahasa Melayu yang merupakan bahasa serumpun, iaitu bahasa serumpun. Bahasa Melayu Malaysia, bahasa Melayu Indonesia, bahasa Melayu Brunei, bahasa Melayu Selatan Thailand, bahasa Melayu Champa di Kampuchea, bahasa Melayu di Filipina, bahasa Melayu di Singapura. Jadi kami berdua bersetuju di setiap persidangan antarabangsa saya seperti juga dengan Bapak Presiden akan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perantara kita, dan kita bersetuju jika kita bersama-sama memperkasakan bahasa rumpun Melayu ini. Bahasa rumpun Melayu mungkin satu hari nanti boleh dijadikan sebagai bahasa ASEAN. Walaupun sebatas usulan dan meminta dukungan Indonesia, namun usulan tersebut kurang mendapat dukungan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim. Jangankan Pak Nadiem, saya pribadi pun amat sangat menolak usulan yang egois dari Perdana Menteri Malaysia itu. Nah, sebelum kita mengetahui mengapa Pak Nadiem kurang mendukung usulan tersebut, saya pribadi ingin menegaskan bahwa bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu, tetapi memang berakar dari bahasa Melayu. Memang benar ada penutur bahasa Melayu di Indonesia, tapi itu sebagai bahasa daerah, bukan bahasa nasional. Bahasa Melayu di Indonesia juga berbeda dengan Malaysia. Sebab bahasa Melayu di Indonesia sudah terpengaruh bahasa daerah lain dan bahasa Indonesia sendiri. Indonesia tidak menggunakan bahasa Melayu, tapi punya bahasa nasional sendiri, yakni bahasa Indonesia, yang sudah diikrarkan 94 tahun lalu dalam Kongres Pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Kemudian dipertegas lagi dengan diresmikan menjadi bahasa nasional negara Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Sementara ketetapannya dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Jadi apa yang diusulkan Perdana Menteri Malaysia itu hanya akal-akalan saja supaya bahasa nasionalnya dipaksakan untuk diinternasionalkan. Bagi tiga negara serumpun, yakni Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, hal itu bukanlah masalah. Tapi untuk Kamboja, Vietnam, Myanmar, Laos, Filipina, Singapura bahkan, dan Thailand, tentulah masalah. Kita ambil contoh sajalah, Singapura yang dulu masuk Federasi Malaya. Walaupun konstitusi Singapura telah menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional, namun pada prakteknya bahasa yang paling umum digunakan di Singapura adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga merupakan bahasa pengantar di sekolah.
kecuali untuk mata pelajaran bahasa ibu seperti Melayu, Mandarin, dan Tamil yang juga diwajibkan dipelajari di sekolah-sekolah di Singapura. Selain itu, semua dokumen resmi di Singapura ditulis pula dalam bahasa Inggris. Bahkan Presiden Singapura ke-8 Halimah Yacob yang beretnis Melayu berbicara bahasa Inggris saat berkunjung ke Indonesia. Nah, Nadiem Anwar Makarim tegas menolak usulan Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob tersebut. Bahkan Nadiem menilai bahasa Indonesia lebih layak untuk dikedepankan dengan mempertimbangkan keunggulan historis, hukum, dan linguistik. Jadi perlu diketahui, di tingkat internasional, bahasa Indonesia telah menjadi bahasa terbesar di Asia Tenggara. Penyebarannya telah mencakup banyak negara di seluruh dunia. Bahkan pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing juga telah diselenggarakan oleh 428 lembaga, baik yang difasilitasi oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa maupun yang diselenggarakan secara mandiri oleh pegiat BIPA, pemerintah, dan lembaga di seluruh dunia. Jadi saya rasa ini yang dikepo oleh Malaysia selama ini, sehingga mengusulkan penggunaan bahasa Melayu yang merupakan bahasa nasionalnya untuk dijadikan bahasa resmi ASEAN. Kalau menggunakan data angka, tentulah penutur bahasa Melayu kalah telak dengan bahasa Indonesia. Lawang Indonesia sendiri ada 272 juta lebih penutur, dan itu pun belum ditambah dengan penyebarannya di negara-negara yang mempelajari serta mengajarkan kurikulum tetap bahasa Indonesia di lingkup pendidikannya. Sedangkan Malaysia hanya 33 juta lebih, meskipun ditambah Brunei, sebagian Singapura, Thailand Selatan, Filipina Selatan, dan sebagian Kamboja. Dan lebih membanggakan lagi, orang Indonesia tidak pernah mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris dalam percakapan sehari-harinya. Nah, jadi banggalah kita sebagai bangsa Indonesia terhadap bahasa persatuan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia kini diajarkan banyak negara seperti Vietnam, Jepang, Korea Selatan, Australia, juga di Jerman, Ukraina, Hungaria, Kanada, dan Hawaii yang merupakan negara bagian Amerika Serikat. Bahkan ada sekitar 56 negara dan 200 lembaga bahasa di dunia yang saat ini tengah mempelajari bahasa Indonesia baik secara formal maupun non-formal. Jadi potensi tersebut bisa menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional ketimbang bahasa Melayu. Namun kita tidak pernah usul agar bahasa Indonesia dijadikan bahasa perantara di regional ASEAN. Nah, sebelum mengakhiri, saya punya pantun. Dari benua Australia ke benua Asia, jangan lupa ke rumah saya. Aku bangga jadi bangsa Indonesia yang punya bahasa persatuan bahasa Indonesia. Saya Heri Sutopo, sampai jumpa.